Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang dunia online marketing, khususnya nanti tentang strategi beriklan di Google, Facebook, dan Instagram yang menghasilkan. Nah, mungkin teman-teman selama ini sudah pernah mendengar ya bahwa di Google, di Facebook, di Instagram itu kita bisa beriklan. Tapi selama ini kita belum pernah mencoba beriklan di tempat-tempat tersebut, dan kenapa kita nggak pernah mencoba ya, karena kita belum tahu caranya gitu ya. Kita belum tahu strateginya gimana sih caranya beriklan di tempat-tempat tersebut yang bisa menghasilkan gitu ya. Nah, nanti karena materi ini cukup luas ya, nanti akan kita bagi ke dalam beberapa topik ya. Yang pertama tentang konsep online marketing dulu secara keseluruhan. Tujuannya biar nanti teman-teman mengerti ya tentang online marketing itu seperti apa sih. Apa sih yang perlu kita tekankan di dalam online marketing, dan apa yang membedakan online marketing dengan offline marketing. Terus yang kedua tentang keuntungan beriklan di online, khususnya di Google, Facebook, dan Instagram. Nah, ini terutama nanti meyakinkan ya kepada teman-teman sekalian untuk berani mencoba ya, berani mencoba beriklan di Google, Facebook, dan Instagram. Terus yang ketiga, cara dan strategi beriklan di Google. Nah, ini yang jauh lebih spesifik nanti ya, tentang kita langsung praktek tentang cara beriklan di Google. Terus yang keempat, cara dan strategi beriklan di Facebook dan Instagram ya, sama kita akan langsung praktek gimana sih caranya beriklan yang efektif di Facebook dan Instagram. Nah, jadi kenapa materi ini ingin saya sharingkan? Karena di luar sana ya, mungkin kita semua sering menemukan di mana banyak usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah, terus pengusaha-pengusaha baru yang bergerak di bidang online yang itu sebenarnya sudah memiliki produk dan jasa yang bagus, tapi mereka masih kebingungan dalam menemukan dan mendatangkan pembeli, terutama secara online. Jadi sudah posting tiap hari, sudah share story ya tiap hari, aktivitas kita ini, aktivitas kita itu gitu ya. Sudah kita broadcast messenger kepada orang-orang setiap hari ya, tapi pembeli tidak kunjung datang, pembeli tidak kunjung bertambah. Ada cuma tidak berkembang dan orangnya itu saja ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini nanti akan kita sharingkan. Nah, sebelum kita lebih jauh, di sini saya ingin menekankan dulu biar kita sama pemahamannya yang gampang-gampang aja tentang apa sih marketing itu ya. Mungkin di luar sana teman-teman akan menemukan berbagai materi, berbagai teori ya, berbagai definisi tentang marketing. Tapi di sini saya ingin menjelaskan secara lebih sederhana, lebih simpel. Yang terpenting adalah teman-teman semua bisa memahami ya. Jadi marketing itu sederhananya adalah ini ada penjual, di sini ada pembeli. Nah, marketing itu adalah yang mendorong penjual sehingga bisa menemukan pembeli, dan sebaliknya mendorong pembeli sehingga bisa menemukan kita ya sebagai penjual. Nah, jadi sederhananya seperti itu ya marketing itu. Jadi ilmu seni atau alat atau media atau apapun itu yang bisa mempertemukan kita dengan pembeli dan bisa membuat pembeli menemukan kita sebagai penjual. Nah, dan salah satu media, salah satu sarana untuk melakukan marketing di dunia sekarang ini ya, di zaman sekarang ini adalah online marketing. Yang ini sangat efektif dan sangat efisien, sangat sedikit biayanya, tapi bisa menghasilkan hasil yang maksimal bila kita tahu cara menggunakannya dan memanfaatkannya. Nah, ini adalah media-media yang umum digunakan, yang bisa kita gunakan dalam kita melakukan bisnis online. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya. Ada yang termasuk dalam golongan mesin pencari, yaitu seperti Google, Mozilla, atau YouTube ya. Ada marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain yang mungkin teman-teman sudah lebih tahu ya apa aja itu. Terus ada juga yang termasuk media sosial yaitu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Ada juga yang termasuk direct messenger, ada WhatsApp, email, Line, Telegram, dan lain-lain.
Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah setiap media ini nantinya memiliki logika, cara, dan strategi masing-masing dalam kita melakukan bisnis online. Jadi tidak bisa disamakan ketika kita memanfaatkan Google dan kita memanfaatkan Facebook dan Instagram, yaitu akan berbeda caranya dan logikanya. Sehingga kita kalau ingin berjualan di suatu tempat ya, di media-media online ini, kita perlu belajar secara spesifik setiap medianya ya. Dan tiap media ini yang saya ketahui ya, itu memiliki dua metode atau dua cara secara umum berdasarkan budget yang kita keluarkan. Ada yang cara organik, ada yang dengan cara berbayar. Nah, cara organik adalah cara yang kita tidak perlu membayar media ini untuk mereka membantu mempromosikan iklan kita. Yang cara berbayar ya, yang artinya kita membayar media ini dan media ini nanti akan membantu mengiklankan, mempromosikan iklan kita atau konten kita kepada para pengguna media ini yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ada dua cara, yang masing-masing cara ini juga nanti akan berbeda caranya. Jadi tidak bisa disamakan ya antara kita ingin menggunakan cara organik dalam berbisnis online dengan cara berbayar di dalam kita ingin berbisnis online, dan masing-masing ini memiliki plus minus masing-masing. Nah, dan nanti yang ingin saya lebih tekankan adalah yang kedua ya, cara berbayar. Nah, kenapa? Karena meskipun di sini kita berbayar, membayar mereka ya, membantu mempromosikan iklan kita, tapi dengan cara ini kita jauh lebih simple dan jauh lebih cepat mendapatkan hasil. Nah, bedanya kalau di organik ya kita harus lebih bersabar ya, lebih banyak waktu, lebih kreatif ya untuk memancing orang-orang melihat konten kita tanpa kita harus minta media-media ini untuk mempromosikannya. Nah, sebelum kita belajar tentang beriklan di media-media tersebut, konsep yang sangat penting ya untuk kita pahami di sini adalah tentang traffic. Kenapa traffic ya? Karena sebenarnya nanti ketika kita beriklan di media-media tersebut, di media-media ini, ketika kita beriklan di media-media ini, sebenarnya kita sedang membayar mereka untuk mereka mencarikan kita traffic. Nah, apa traffic itu? Traffic adalah misalnya kita di sini kan jualan jualan kaos branded ya, kaos distro branded yang harganya cukup mahal untuk seluruh warga Indonesia. Nah, jadi seluruh publik ini ya, seluruh warga Indonesia kan 270 juta, dan kita kan pasti tidak mungkin mempromosikan iklan kita, mempromosikan jualan kita kepada seluruh rakyat Indonesia ini ya, yang sebesar 270 juta. Itu akan sangat tidak efektif dan akan sangat tidak efisien. Kenapa? Karena di antara seluruh masyarakat Indonesia ini akan jauh lebih banyak nanti orang yang tidak akan mungkin atau kecil kemungkinannya mereka akan membeli produk kita ya. Misalnya ibu-ibu ya, atau bapak-bapak yang sudah terlalu tua ya, atau anak-anak bahkan kan tidak mungkin, kemungkinannya kecil ya mereka untuk membeli kaos distro yang cukup mahal. Makanya sebelum kita beriklan, nanti kita perlu menentukan target market kita nih siapa nih. Misalnya usianya 18 sampai 30 tahun gitu ya, tinggalnya di kota-kota besar seluruh Indonesia. Nah, pekerjaannya misalnya macam-macam lah, ketertarikannya misalnya tertarik dengan gaul-gaul gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebelum melakukan iklan, kita perlu menentukan target market kita. Nah, dan Facebook, Instagram ataupun Google nanti kita bayar untuk mereka menyebarkan iklan kita kepada target market ini. Misalnya di sini kan tadi 270 juta orang. Nah, setelah kita spesifikasi, itu tinggal tersisa 1 juta orang. Nah, kuncinya di target market ini adalah semakin spesifik, nanti semakin bagus hasilnya ya. Jadi misalnya di sini tinggal 1 juta orang. Nah, nanti media-media tersebut akan menyebarkan iklan kita, menyebarkan promosi kita kepada 1 juta orang target market kita ini. Dan tentunya tidak semua 1 juta orang ini akan nanti melihat iklan kita. Yang mungkin yang melihat cuma 100.000 orang ya.
Ini berdasarkan nanti budget yang kita keluarkan. Semakin banyak budget yang kita keluarkan, nanti semakin besar di antara target market kita ini yang akan melihat konten kita. Nah, misalnya di sini yang melihat nanti 100.000 orang. Nah, 100.000 orang itulah yang kita sebut dengan traffic. Nah, dan dari 100.000 orang nanti tidak mungkin semua orang yang melihat iklan kita akan membeli produk kita kan. Bisa jadi ya cuma 10% ya, atau cuma 10.000 orang yang membeli ya. Itulah yang disebut buyer. Nah, ini penjelasan lebih jauh tentang traffic. Nah, misalnya dan ini kan sering kita amalkan ya di dalam bisnis offline, dimana kita kalau buka warung misalnya ya, kalau buka warung pasti kita lebih ingin membuka warung di tempat yang dilalui banyak orang, yang lebih ramai, lebih padat, daripada kita membuka warung di tempat yang lebih sepi ya, di pelosok yang jauh dari keramaian. Dan tentunya kalau kita menyewa tempat ini ya, tentunya harga di tempat yang ramai ini kan akan jauh lebih mahal. Nah, inilah yang dimaksud dengan traffic. Semakin banyak traffic, semakin banyak peluang kemungkinan orang akan mampir ke warung kita ya. Dibandingkan ini, ketika trafficnya sedikit ya, kemungkinan akan lebih sedikit juga orang yang mampir di warung kita. Ini contoh kalau di media online ya, organic traffic. Salah satu contoh organic traffic, di mana di sini ada Raffi Ahmad dengan followers kurang lebih 57 juta. Sedangkan di sini ada Aldi Taher dengan followers kurang lebih 154.000 ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau di antara dua orang ini berjualan misalnya tadi kaos distro branded, kira-kira, dan mereka masing-masing memposting di akun Instagramnya masing-masing ya. Nah, kira-kira postingan jualan siapa yang akan lebih laris, Raffi Ahmad atau Aldi Taher? Tentu pasti Raffi Ahmad ya, kemungkinan akan lebih larisnya lebih besar. Kenapa? Ya karena dia memiliki traffic yang jauh lebih besar daripada Aldi Taher. Ketika Raffi Ahmad posting, kemungkinan postingannya akan dilihat jauh lebih banyak orang daripada postingan yang dilakukan Aldi Taher. Misalnya Raffi Ahmad memposting jualan kaosnya, itu akan dilihat mungkin jutaan orang ya. Nah, dari jutaan orang dia akan sangat mudah untuk mendapatkan misalnya 100.000 pembeli. Sebaliknya, kalau Aldi Taher postingannya hanya dilihat 100.000 orang, ya dia untuk mendapatkan 100.000 pembeli itu akan sangat susah, sehingga kemungkinannya dia hanya akan mendapatkan ratusan sampai ribuan saja ya pembelinya. Nah, inilah yang disebut traffic ya, traffic organik. Nah, dan untuk mendapatkan followers 57 juta, kita sebagai orang kampung ya, orang yang tidak dikenal, tentunya kan ini sangat susah ya, sangat susah. Bahkan ratusan ribu pun itu sangat susah, bisa ya, walaupun itu sangat susah. Tapi kita harus sabar dulu ya, bikin konten tiap hari, bikin postingan tiap hari rutin, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, dan enaknya di media sosial ya, salah satu contohnya di Instagram, di Facebook, itu kita bisa dengan cepat ya, ketika kita memposting dapat dilihat ratusan ribu sampai jutaan orang dengan cara kita bayar ke Instagram atau ke Facebook. Nah, inilah yang dimaksud dengan beriklan ya. Kenapa kita perlu beriklan? Agar postingan kita dilihat lebih banyak orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan traffic ya. Inilah pentingnya kita meninggikan traffic ketika kita ingin berjualan atau berbisnis di media online. Nah, jadi kesimpulannya adalah semakin besar traffic, semakin besar peluang penjualannya. Dan seringkali kita hanya fokus jualan yang ternyata nggak ada yang beli, tapi jarang fokus ke meningkatkan traffic. Nah, inilah yang mungkin menjadi penyebab kenapa kita sudah posting tiap hari, sudah share ke sana kemari ya jualan kita, tapi yang beli sangat sedikit ya, karena memang mungkin yang melihat jualan kita tersebut ya orangnya itu-itu aja ya. Bahkan mereka kalau keseringan melihat jualan kita ya pasti akan bosan dan males melihatnya gitu ya. Nah, sehingga kita perlu sebelum
daripada kita hanya jualan-jualan aja, kita perlu juga untuk meningkatkan traffic ya. Sebelum meningkatkan traffic, kita perlu tadi menentukan target market kita, dan dari target market kita itulah nanti jualan kita akan disebarkan oleh media-media yang kita sudah bayar ya. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Oke, mungkin itu saja dulu kali ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, membahas lebih jauh nanti ya, bahkan lebih detail, langsung praktek bahkan ya, tentang cara dan strategi beriklan di Google, Facebook, dan Instagram yang efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.